Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Maret 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat yang pertama dan Kolose 3 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang pertama, Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, ya. Jadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, walaupun kita mati, kita bangkit bersama Tuhan Yesus, ya. Jadi carilah perkara yang di atas dulu, ya. Cari kerajaan surga dulu, ya. Ini luar biasa. Jadi ayat ini mengingatkan kita semua, ya, kita hidup bersama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita hidup di dalamnya, kita mati, kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, ya. Karena dia anak Allah, dia pencipta, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus. Selagi masih ada kesempatan, kita harus berbuat baik, ya. Jadi Kolose 3 ayat yang pertama, ya, mengingatkan kita semua itu, ya, carilah perkara yang di atas, ya, Bapak Saudara-saudara, ya. Itu penting. Penginjilan, Injil harus diberitakan supaya banyak orang mengenal kasih Kristus itu, ya. Jadi ini luar biasa firman Tuhan ini, kasih ingat kita semua, ya. Kemudian di ayat yang ke-25, Kolose 3 ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, kita akan tanggung akibatnya, ya, karena Tuhan tidak pandang orang, gitu, ya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Jadi kalau kita berbuat salah, ya, tentu kita menanggung risiko, ya, tanggung sendiri akibatnya, ya. Maka itu kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus berbuat baik, ya. Jauhi kejahatan. Nah, jadi kalau saya 3 ayat yang ke-25 kasih ingat kita semua itu, ya. Jangan berbuat kesalahan, ya. Berbuatlah baik, ya, karena Tuhan tidak memandang orang, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pandang orang, mau kaya mau miskin, dia tidak pandang itu. Sekali berbuat kesalahan, dia langsung menghukum itu. Itu suka-sukanya dia, Bapak Saudara, karena dia maha kuasa, dia maha pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi, ya. Cuma hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, di bawah kolong langit ini. Makanya Kisah Rasul 4 ayat yang 12, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus, ya. Berarti dia penyelamat dunia. Apabila kita percaya kepada dia, taat, ya, Bapak Saudara, ya.
Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, rajin baca Alkitab, ya, rajin bersyukur. Tuhan Yesus damai di hati. Itu poin penting itu. Ya. Masalah berkat nanti Tuhan kirim. Dia caranya dia sendiri. Senangkan hati Tuhan Yesus dulu. Jangan senangkan hati orang-orang dunia. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan. Tentu janji-janjinya diberitahukan kepada kita. Ya. Baca firman dan lakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan mau melakukan. Yaitu apa saudara. Ya. Jadi luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Di Kolose 3 ini, ayat yang pertama. Ya. Hingga ayat yang ke-25. Saya bacakan kembali ya Bapak Saudara, biar lebih jelas. Kolose 3 ayat yang pertama dan yang ke-25. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Karena kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.